Kota metropolitan syarat impian dan harapan. Demikianlah Jakarta di benak hampir semua masyarakat pendatang saat menginjakan kaki di ibu kota negara tercinta ini. Gemerlapnya Jakarta tak pernah habis mengundang ketertarikan orang untuk beradu untung. Alasan yang muncul pun beragam. Ada yang karena ajakan saudara atau tetangga, tak sedikit pula yang datang ke ibu kota karena keharusan mencari nafkah. Dari catatan Pemda DKI Jakarta, jumlah mereka yang datang ke ibu kota cukup besar, di atas 200.000 per tahunnya. Tahun 1998 misalnya, tercatat sekitar 300.000 pendatang, tahun selanjutnya naik hingga nyaris menembus angka 350.000. Dari keseluruhan pendatang, sekitar 34% berasal dari Jawa Tengah, 31% dari Jawa Barat, dan sekitar 10% dari Jawa Timur. Umumnya, para pendatang baru tersebut berpendidikan rendah dan siap untuk bertarung di sektor informal. Pekerjaan yang biasa mereka incar, misalnya dengan menjadi pedagang asongan atau pedagang kaki lima, tukang becak, pembantu rumah tangga, tukang batu, tukang parkir, tukang ojek, atau supir bajai. Para pekerja sektor informal ini menggantungkan nasibnya ke ibu kota dengan pengharapan meningkatnya taraf hidup. Ironisnya, dengan dalih penertiban dan penegakan hukum di ibu kota, mereka-mereka inilah yang sering menjadi bulan-bulanan aparat ketentraman dan ketertiban. Pedagang kaki lima misalnya, digusur ke sana kemari demi sebuah kawasan yang nyaman ala pemerintah. Tukang becak dilarang beroperasi. Untuk larangan ini, bahkan Pemda sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 yang bersiap untuk mencemaskan keadaan yang sama adalah para supir bajai. Makmur, seorang supir bajai yang biasa mangkal di kawasan Manggarai, tidak menyangkal dirinya sangat cemas jika memang benar bajai akan menjadi calon transportasi lain yang tidak diperbolehkan beroperasi di Jakarta. Menjadi supir bajai memang tak berpenghasilan banyak. Setiap harinya, dari jam 7 pagi hingga 9 malam, atau dari jam 5 sore hingga 7 pagi, Makmur harus menyetor uang kepada perusahaan bajai sebesar Rp48.000. Keuntungan yang ia dapatkan per harinya rata-rata Rp5.000 hingga Rp20.000 hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nasib Makmur barangkali lebih baik daripada nasib Suyadi, seorang tukang becak yang sudah beberapa kali kena gusur hingga kini daerah operasinya berpindah ke kota Bekasi. Sejak tahun 1972, ia sudah menjadi tukang becak. Di usianya yang nyaris setengah abad ini, ia masih saja mengayuh becaknya untuk menghidupi dua anaknya yang masih sekolah di sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Kota Jakarta menjadi pilihan Suyadi karena ia percaya Jakarta mampu mendatangkan uang berlebih padanya. Alasan lainnya, Suyadi malu menjadi tukang becak di kampungnya sendiri di Purwodadi, Jawa Tengah. Bertahun-tahun, sistem setoran menjadi bagian hidup Suyadi sebagai tukang becak. Baru sekitar sebulan yang lalu, Suyadi mampu membeli becak seharga Rp450.000. Tak banyak memang yang bisa ia tabung dari penghasilannya sebagai tukang becak. Sebulannya, rata-rata penghasilannya mencapai Rp500.000. Angka ini nyaris habis untuk uang bulanan bagi kedua anaknya di kampung dan kebutuhannya bersama istrinya sehari-hari yang tinggal di rumah kontrakan. Sering sekali Suyadi tak bisa menabung sama sekali. Paling banyak ia bisa menyimpan Rp10-Rp20.000 per bulan. 20 tahun di Jakarta tak ada setitik puas hinggap di dada Suyadi. Yang ada hanya getir dan kecewa karena pemerintah hanya bermain janji tanpa mewujudkannya. Suyadi bertekad akan terus mengayuh becaknya hingga tubuhnya tak lagi mampu bekerja. Meski Jakarta selalu menorehkan getir dalam hidupnya, ia mau dan bersedia melakukannya demi anak-anaknya. Nasib pedagang kaki lima pun tak jauh lebih baik. Selain harus was-was karena sewaktu-waktu terjadi pembongkaran, mereka juga tidak tenang mencari nafkah karena setiap saat diperas oleh aksi premanisme. Yang melakukannya tak hanya preman, ada petugas kebersihan, satpam, hingga staf administrasi. Bahkan ada juga pengemis, kuli angkut, serta preman dan massa dari luar. Aksi ini makin menjadi menjelang Hari Raya Lebaran. Tak bisa terbayang bagaimana saat pengusuran menimpa mereka. Namun bagaimanapun, Jakarta tetaplah memberikan sejuta impian bagi warga di daerah-daerah lainnya.